Manusia diciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan penjelasannya di mana kotanya, ini ada di surat Al-Kahfi ayat 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat berada yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita membahas tentang satu kota yang kami sebutkan, insyaallah inilah tanah asal, salah satu tanah asal tempat kita asal tanah kita diciptakan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat ini berulang 3 kali di surat yang sama, di surat Al-Hijr, yaitu di ayat 26, di 28 dan 33. Di ayat ke-28 Allah berfirman kepada malaikat, menyampaikan bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Sedangkan di ayat ke-33-nya ini perkataan iblis yang tidak mau sujud kepada manusia karena diciptakan Allah dari tanah liat kering, dari lumpur hitam. Jadi lumpur hitam. Iblis merasa dia lebih terhormat, lebih mulia karena diciptakan dari api. Dan ada satu ayat lagi, ini yang dari sini kita bisa nanti tahu, insya Allah dari kota ini, tempat tanah liat lumpur hitam itu berasal. Karena apa? Karena ayat ini sama-sama menggunakan akar kata yang sama. Lumpur hitam di dalam bahasa Arabnya hama'in. Di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-86, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa dan boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Ini sama akar katanya, yang bermakna berlumpur hitam. Di dalam buku Masjidil Haram Menyatukan Kalender Islam, ayat ke-86 di surat Al-Kahfi ini sudah kita bahas, bahwa letaknya lumpur hitam ini ada di kota Anchorage, yaitu Alaska, yang saking luasnya jika matahari terbenam itu seakan-akan matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam itu. Ini juga kritik orang-orang orientalis terhadap Al-Quran. Bagaimana mungkin matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam?
Ini jawabannya. Dan ini kita sudah jelaskan bahwa ini juga yang menjadi tanda titik barat dalam kalender penanggalan Islam. Dan ini yang bisa mempersatukan kalender Islam. Tapi kita tidak membahas sampai ke sana, kita membahas lumpur hitamnya. Jadi lumpur hitam yang berkaitan ini ada memang di Inggris, ada di tempat lain, tapi yang paling bersesuaian dengan ayat ini adalah lumpur hitam atau mudflat yang ada di kota Anchorage, Alaska. Ini yang sangat pas. Insya Allah tanah dari sini bagian daripada yang membentuk tubuh kita manusia. Di dalam Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2879 dari riwayatnya Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dari genggaman yang diambil dari seluruh bumi. Lalu anak keturunan Adam datang sesuai dengan kadar bumi. Di antara mereka ada yang merah, putih, hitam, dan diantaranya ada pula yang ramah, sedih, keji, dan baik. Jadi Nabi Adam itu diambil dari semua jenis tanah yang ada di dunia. Yang salah satunya tadi adalah dari mudflat, lumpur hitam yang ada di Anchorage, Alaska. Sedangkan keturunannya selanjutnya datang beragam sesuai dengan unsur tanahnya. Ini ada juga disebutkan di Sunan Abu Daud nomor hadis 4073. Jadi insya Allah dari kota inilah, dari mudflat kota Anchorage, salah satu elemen pembentuk lumpur hitam yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan penjelasannya di mana kotanya, ini ada di surat Al-Kahfi ayat 86. Saling berkaitan. Dan insya Allah jika kita meyakini ini juga yang menjadi dasar bagaimana kita bisa menyatukan kalender Islam. Bagaimana bisa kita menjadikan Masjidil Haram itu pemersatu kalender Islam, pemersatu umat Islam, menjadi pusat dunia. Dan kalender Hijriyah itu bisa digunakan baik mau metode apapun, metode hisab boleh, metode ruhyat boleh. Insya Allah jika ini kita lakukan dan menjadikan bumi satu matlak. Dan bahasan kita tutup bahwa mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat kesehatan, rezeki, dan kelimpahan hidayah, sehingga kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, moga-moga bermanfaat, insyaallah bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami secara pribadi, dan kurang lebih kami mohon ampun kepada Allah, kepada kita semua kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.